Udah sampai di desa tempatku KKN, Iya. udah masuk, ternyata jalan utamanya itu ditutup. Oh gitu. Ditutup karena ada hajatan warga. Iya. Aku di situ, aduh, ini harus muter dong. Ya udahlah, aku jalan alternatif itu tadi. Nah, aku pas udah jalan sekitar 200 meter, aku tuh denger ada suara anak kecil ketawa. Nah, aku udah mulai nggak enak itu, ada anak kecil ketawa. Aku refleks noleh ke kanan, nggak ada apa-apa, semak-semak. Tiba-tiba di depan aku, 50 meter depan aku itu ada sosok putih, rambutnya panjang. Tapi setengahnya itu, maaf ya Kak, itu udah hancur. Oh, gitu. Setengahnya tapi masih. Ya, aku pengen ngegas, motorku mati. Iya. Aku panik. Tak hidupin Kak Topris mati lampunya. Tak hidupin, tak nyalain. Itu masih mati, nggak bisa tak starter. Ibu-ibunya tuh makin ngedeket sama aku. Ibu-ibunya makin ngedeket, bajunya tuh kotor banget gitu. Kotor banget, bawahnya tuh lumpur-lumpur. Dia tuh nggak jalan. Tapi rasaku tuh udah bener, dia tuh nggak jalan, dia tuh melayang. Permuatan bambu, jalannya tuh agak kenceng, dia pakai kecepatan tinggi. Separuh lampunya mati, satu lampunya hidup. Terus itu nggak lihat ada ibu-ibu itu atau apa gitu, terus gitu. Mau malam-malam nyuci, pas aku ngejemur itu aku merasa kayak ada yang nungguin. Aku jemur di sini, terus kan di depan terasku tuh ada kursi. Nah, aku merasa ada yang duduk di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, balik lagi di Mak Sliwer bareng sama gue Riko Joy Sukmo. Nah, di segmen kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian horor waktu KKN di salah satu kota di Jawa Tengah. Kejadiannya baru banget nih di September tahun 2023. Nah, buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, simak videonya sampai habis ya. Kita sapa aja dulu narasumber kita. Di sini udah ada Kak Bella. Selamat malam Kak. Iya, selamat malam Kak. Terima kasih ya Kak udah hadir dan bercerita di tempat kami. Saya mau tanya nih, kejadian waktu di KKN tersebut ya, itu ada berapa orang Kak? Ada sekitar 18 orang. 18 orang. Tapi yang mengalami kejadian itu saya sendiri. Oh, Kak Bella sendiri. Dan sendirian. Gitu. Setelah KKN tersebut ya, apa masih teringat gak jelas kejadiannya? Kalau aku jujur masih teringat sampai sekarang. Karena itu bener-bener yang bikin aku tuh trauma untuk ke desa KKN ku sendiri. Oh gitu ya. Aku nggak pernah main ke sana sampai sekarang. Oke, buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kita simak aja. Inilah kisah selengkapnya. Jadi, aku tuh KKN di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Awalnya tuh biasa aja, kita ber-18, kita survei, terus minggu pertama kita masih aman-aman aja. Nggak ada, ya kayak melihat desa itu kayak asri gitu loh Kak. Kayak ya udah tenang aja gitu. Jalanin proker 1 minggu, 2 minggu itu masih santai. Kita nggak kepikiran apa-apa, kita santai aja gitu. Nah, suatu ketika aku tuh main ke posko temanku, which itu minggu ketiga aku main ke posko temanku. Aku berangkat habis maghrib, pulangku itu habis jam 10:30 malam. Sendirian Kak? Sendirian, karena aku nggak mikir apa-apa, karena selama kita KKN kan ya aman-aman aja gitu ya. Masih ada warung-warung gitu, jadinya aman aja. Aku pulanglah 10:30, ternyata tuh jalanan tuh udah sepi. Aku gitu. Di situ agak nggak enak, perasaanku tuh nggak enak. Ini mau pulang apa tidur di
posko temanku aja ya, karena aku juga udah ngerasa hawanya tuh kayak malam itu tuh dingin gitu loh Kak. Udah agak berbeda. Udah beda, jadi tuh kayak aku apa tidur di poskonya temanku, tapi kalau aku tidur di poskonya temanku, aku besok masih ada proker, otomatis aku masih punya tanggung jawab. Akhirnya tak beraniin pulang sendiri, aku nggak mau mikir yang aneh-aneh, aku masih mikir udahlah berdoa aja aman gitu. Terus pas mau udah sampai di desa tempatku KKN, udah masuk, ternyata jalan utamanya itu ditutup. Oh gitu. Ditutup karena ada hajatan warga. Aku di situ, aduh, ini harus muter dong. Nggak mau harus muter karena emang jalan satu-satunya yang bisa sampai ke poskoku itu emang jalan alternatif yang gelap itu tadi. Tapi aku ya udah nggak apa-apa wes, aku harus berani. Oh gitu. Aku sebelumnya udah pernah lewat situ belum? Sebelumnya nggak pernah lewat situ. Oh, nggak pernah lewat situ. Tapi temanku dikasih tahu sama temanku kayak emang jalannya kurang jelek, kurang bagus aja gitu, kurang bagus aja gitu. Jadi kayak aku mikirnya ya udahlah nggak apa-apa gitu. Karena juga aku mikir masih ada penerangan dari motor. Aku naik motor sendirian, masih ada penerangan dari motor, jadi aman-aman aja dong. Udah aku lewat jalan itu. Jalannya tuh sekitar 500 meter, nggak jauh, menurut aku nggak jauh 500 meter, cuma setengah kilo kan. Iya, bahkan lebih deket sama jalan yang tadi. Kalau aku lewat jalan utama itu bisa 1 kilo, 1,5 kilo gitu. Ya udahlah, aku lewat jalan alternatif itu tadi. Nah, aku pas udah jalan sekitar 200 meter, aku tuh denger ada suara anak kecil ketawa. Nah, disitu aku udah mulai nggak enak itu, ada anak kecil ketawa. Aku refleks noleh ke kanan, nggak ada apa-apa, semak-semak. Yaudah, aku tetap lanjutin aja, naik motor, pelan-pelan sambil baca-baca doa. Tiba-tiba di depan aku, 50 meter depan aku, itu ada sosok putih, rambutnya panjang. Tapi setengahnya itu, maaf ya Kak, itu udah hancur. Oh, gitu. Setengahnya tapi masih. Kalau aku lihat itu kayaknya ibu-ibu. Tapi aku kan nggak berani kan. Aku cuma tetap jalanin motorku. Nah tiba-tiba motorku mati. Aku pengen ngegas. Iya, aku pengen ngegas. Motorku mati. Iya. Aku panik. Tak hidupin kan otomatis mati lampunya. Tak hidupin, tak nyalain. Itu masih mati, nggak bisa tak starter. Berapa lama Kak itu? Aku ada tuh sekitar 10 menit. 10 menit aku benerin gitu terus sampai aku lihat standar motorku. Kak, tiba-tiba dia kayak standar motorku tuh enggak tak standarin gitu loh Kak. Terus abis itu akhirnya aku pengen lari karena aku pengen cari warga, pengen cari warung. Memutuskan untuk pergi aja gitu. Nah, pas aku turun dari motor, aku tuh nge-freeze karena udah takut duluan. Nah, ibu-ibunya tuh makin ngedeket sama aku. Ibu-ibunya makin ngedeket, bajunya tuh kotor banget gitu. Kotor banget, bawahnya tuh lumpur-lumpur. Dia tuh nggak jalan. Tapi rasaku tuh udah bener, dia tuh nggak jalan, dia tuh melayang. Nah, karena setengahnya dia tuh hancur, aku nge-freeze, aku takut banget. Terus akhirnya pas dia udah ngedeket ke aku itu udah nggak sadarin diri. Pingsan di situ? Pingsan. Berapa lama Kak? Pingsannya itu kalau dari POV temen aku tuh 2 jam. 2 jam? 2 jam, aku pingsan. Nah, yang plot twist-nya itu aku pingsan, aku tuh diliatin sama ibunya itu tadi. Oh, flashback tuh. Nah, di flashbackin. Kasihan, sebenarnya tuh kasihan. Ibunya itu tuh di penglihatan aku, dia tuh jalan sama anaknya. Iya. Kan itu jalanan gelap, terus juga agak jelek. Dia tuh jalan sama anaknya di sebelah kanan, enggak yang di pinggir jalan, ibunya di kiri. Dia gandeng anaknya gini. Dari belakang itu ada truk muatan bambu. Muatan bambu, jalannya tuh agak kenceng. Dia pakai kecepatan tinggi. Separuh lampunya mati, satu lampunya mati, satu lampunya hidup. Truk itu nggak lihat ada ibu-ibu itu atau apa gitu, terus gitu. Dan ibunya ditabrak, anaknya itu kelempar, ibunya itu ke
lindes sama banyak itu tadi. Nah terus aku diliatin kayak gitu, aku nge-freeze, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa bantuin, aku di situ nge-freeze. Terus tiba-tiba aku tuh denger dari telingaku, temanku tuh ada suara kayak gini, Bel, ayo pulang Bel, Bel, ayo pulang Bel, gitu. Iya. Terus aku bangun, di situ tuh udah rame banget, ada warga, ada teman-temanku. Terus aku ditenangin. Itu para warga maupun temen itu berapa jam Kak nemuin Kakak? Nemuin aku pulang tuh dari jam setengah 11. Dia tuh warga tuh nemuin aku jam 3. Masuk pagi ya? Iya, masuk pagi. Jadi tuh temen aku minta tolong sama warga yang ada hajatan itu tadi, minta tolong temennya, aku tuh belum pulang, gitu. Berarti para warga untuk mencari. Akhirnya tuh bawa kentongan, bawa apa, bawa lain-lain gitu loh Kak, yang bisa menimbulkan suara-suara kayak gitu. Karena temanku juga takut, kok jam 3 pagi belum pulang. Akhirnya aku ditemuin di jam 3 pagi. Jam 3 itu. Nah aku ditenangin, terus aku tuh ditanyain sama warga, kenapa kok kamu teriak-teriak? Bilang anaknya di situ, anaknya. Kamu kok bilang kayak gitu, kenapa? Aku ditanyain kayak gitu kan. Terus aku ceritain yang tadi tak alamin. Jadi aku diliatin ada ibu sama anak, terus ditabrak sama truk, anaknya kelempar, ibunya dilindes, setengahnya itu hancur. Terus aku diliatin gitu kan. Terus abis itu warga bilang, loh iya mbak, pernah ada kejadian beberapa tahun yang lalu kalau dulu tuh sempat geger di desa ini. Ada penemuan ibu-ibu sama anaknya itu kayak korban tabrak lari gitu. Dah terus kejadiannya tuh udah lama dan itu udah geger banget. Terus dan warga tuh nggak tahu itu tuh ibunya tuh warga dari mana, desa mana, itu nggak ada identitas sama sekali sampai sekarang. Bahkan warga sampai sekarang itu nggak tahu itu tuh dia tuh identitasnya, orang keluarganya di mana, rumahnya, dan identitasnya nggak tahu gitu. Akhirnya cuma ya udah dimakamin di pemakaman setempat aja gitu. Jadi setelah mengalami kejadian yang seperti itu ya Kak, yang sangat membuat trauma. Apa pernah temennya juga mengalami nggak waktu di KKN tersebut? Kalau temenku tuh nggak pernah mengalami ya, kayak dia tuh ya udah berjalan sesuai dengan rencana KKN, proker, nggak pernah mengalami. Kalau aku nggak tahu kenapa kok pas aku gitu loh. Iya. Karena tuh ternyata temanku itu dapat cerita setelah kejadian aku. Temanku tuh dapat cerita lagi dari warga setempat kalau jalan itu tuh emang gawat atau angker gitu. Jalan sepanjang jalan itu. Jalan alternatif itu tuh emang angker. Tapi temenku itu nggak mau cerita ke teman-teman yang lain biar nggak takut. Terus jadi kan aku mikirnya kayak ya udah jalan biasa aja. Ternyata tuh aku nggak dikasih tahu. Kalau aku tahu kan aku nggak akan lewat jalan situ gitu. Dan itu bikin aku masih keinget sampai sekarang gimana postur ibunya, terus anaknya kelempar, aku masih inget sampai sekarang. Dan itu bikin aku trauma dan aku nggak datang ke desa KKN aku sampai sekarang ini karena bikin aku kayak aku nggak mau ngulangin kejadian yang sama lagi. Ada hal aneh nggak yang terjadi? Nah setelah kejadian itu beberapa hari setelah KKN itu masih aman-aman aja, di rumah tuh masih aman-aman aja. Tapi yang aku ingat itu 1 minggu setelah KKN itu aku tuh sempet kayak merasa hawa rumahku tuh beda gitu loh mas. Kayak merasa biasanya kalau aku nggak bisa tidur, insomnia, aku kan biasanya main sosmed. Nah aku tuh lebih pernah dengar suara anak kecil nangis. Anak kecil nangis. Terus habis itu ada suara orang ketawa. Terus pernah juga suatu ketika itu
Aku nggak ngapa-ngapain di rumah, cuma ya udah di rumah aja gitu. Kalau rumahku itu kan lantai 2. Aku tuh pas jalan dari ruang keluarga ke dapur itu ngelewatin tangga. Aku tuh melihat itu ada kayak bayangan putih lewat, cepet banget sekilat itu dari atas ke bawah, dari lantai atas ke bawah. Aku kaget, aku noleh, tapi nggak ada siapa-siapa. Cuma sekelebatan gitu. Terus juga pernah, aku kan kalau nyuci juga malam-malam, aku malam-malam nyuci. Pas aku ngejemur, itu aku merasa kayak ada yang nungguin. Aku jemur di sini, terus kan di depan terasku tuh ada kursi. Nah, aku merasa ada yang duduk di situ. Oh gitu. Karena aku nggak mau berlarut-larut kayak gini, terus aku bilang lah sama orang tuaku kejadian di KKN itu tadi, terus kejadian di rumah itu tadi aku bilang. Apakah kejadian di rumah itu ada hubungannya ya? Nah, aku takutnya tuh ini ngikut gitu loh, Mas. Gitu ya, benar-benar. Aku takutnya kayak gitu, karena juga kita nggak nyaman hidup sehari-hari kayak merasa diintai, merasa diamati kayak gitu kan nggak enak. Aku bilang lah cerita ke orang tuaku. Akhirnya coba diajakin ke kenalannya ayah. Terus ditanyain, ini kenapa setelah KKN kok makin sensitif gitu. Ternyata kata yang temennya ayah itu masih ngikut ibunya. Gitu. Ibunya tuh merasa kayak aku pengen ngeliatin kamu, minta tolong sama kamu, suruh cari anakku. Tapi kan aku nggak bisa. Gitu. Terus pas dikasih dikasih doa, terus didoain sama temennya ayah. Terus sebenarnya itu nggak langsung hilang gitu aja, masih 1-3 hari ke depan itu ya masih kayak gitu, masih merasa diawasi. Prosesnya tuh lumayan agak lama. Aku bener-bener udah ngerasa bebas itu 2 minggu setelah pengobatan. Oh gitu. Udah nggak pernah mendengar. Tapi dari 1 ke 2 minggu itu tadi aku masih merasa diawasi, terus kondisi rumahku gak enak, masih seperti itu. Nah, kan aku masih prosesnya itu kan masih lama ya Kak, 1-2 minggu. Aku masih merasa gak enak, tapi aku mikir gini, aku tuh gak bisa bantu apa-apa. Aku gak tahu ibu ini siapa, anaknya di mana. Aku bisanya ya cuma bantu doa. Jadi aku setiap selesai sembahyang tuh aku juga nyelipin sedikit doa biar ibunya itu juga lebih tenang, anaknya lebih tenang. Karena aku nggak tahu lagi gitu loh, mau bantuin mau kesana lagi juga aku trauma. Iya betul. Mau nyari-nyari itu juga aku masih kepikiran. Akhirnya kalau kata ayah ya emang dibantu doa. Akhirnya aku cuma bantu doa. Terus di 2 minggu setelahnya, pas 2 minggu 14 hari itu aku tidur, aku mimpi ada sosok wanita datang, tapi yang kali ini tuh dia tuh benar-benar sempurna gitu loh. Secara fisik tuh sempurna, nggak ada catat sama sekali, maksudnya nggak hancur dan lain-lain, bener-bener kayak manusia gitu kan, sempurna. Terus aku tuh bilang gini, pripun Bu? Karena aku merasa, oh apa ini ibunya ya? Aku udah merasa kayak gitu, oh ini ibunya ya? Terus aku bilang, pripun Bu? Terus dia bilang gini, matur nuwun Nduk. Udah gitu aja. Terima kasih. Iya terima kasih Nduk. Kan secara aku kayak, oh berarti ini secara nggak langsung doaku itu nyampe. Itu yang bikin aku lebih tenang. Karena udah nggak merasa dihantui lagi gitu loh Mas. Beban itu udah terasa hilang. Terus udah sedikit rileks. Terus setelah perpisahan itu bener-bener aku udah lepas. Aku nggak pernah mengalami kejadian apa-apa lagi yang berkaitan sama ibunya tadi. Oke Kak, terima kasih untuk Kak Bella udah berbagi cerita tentang pengalaman kisah horornya. Semoga kisah Kak Bella ini bisa kita ambil hikmah dari kisah tersebut ya Kak. Iya. Nah, untuk kalian yang menonton, ingatlah setiap arwah yang gentayangan itu punya cerita, punya alasan kenapa mereka belum bisa pergi. Jangan pernah sembarangan berbicara di tempat sepi,
Jangan asal menentang di lokasi yang angker. Dan jangan lupa selalu kirim doa bagi yang mereka belum tenang. Karena bisa jadi di sekitar kalian ada arwah penasaran yang sedang mendengarkan, menunggu seorang yang peduli, atau sekedar ingin tahu bahwa mereka itu masih ada. Mak Sliwer pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.